Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun klise, tapi saya sebagai konsultan keluarga selama 14 tahun ini, saya bisa mengatakan bahwa mayoritas persoalan-persoalan keluarga itu sebenarnya datang dari komunikasi yang tidak sehat. Jadi mereka mengembangkan sendiri pemahaman atas pasangannya dan kemudian membuat hubungan mereka menjadi tidak nyaman dijalani. Pernah ya, saya waktu itu sedang siaran di radio, kemudian ada seorang ibu yang WA ke saya. Ustadz, suami saya itu termasuk takmir masjid. Ini bukan golongan preman-preman gitu, ini takmir masjid. Tapi setiap kali selesai sholat isya, suami saya itu nggak langsung pulang. Nanti pulangnya jam 10, setengah 11, dia ngobrol-ngobrol dengan temannya di masjid. Bukan dosa sih, tapi kan saya pengen ngobrol dengan suami saya sebagai suami istri. Dan saya selalunya harus kecewa karena dia tidak pulang-pulang, maka kemudian saya tidur. Nah ketika saya tidur itu suami baru pulang. Begitu terus sepanjang pernikahan kami. Waktu itu saya nanya, pernah nggak ibu ngomong sama suami satu hari, Mas, aku menunggumu di rumah setelah sholat isya. Nanti kalau mau ngobrol dengan teman-temanmu, ya pas malam hari libur aja. Karena pas hari libur anaknya yang kuliah pulang kan ada versi bapak yang versi muda gitu loh. Udahlah yang tua nggak pulang nggak apa-apa, kita ngomong dengan yang muda ini. Tapi hari-hari itu aku pengen ngomong dengan kamu tentang masalah keluarga. Ngomong kayak gini tuh nggak ada 1 menit 2 menit loh, Mas. Habis sholat isya pulang ya, aku pengen ngobrol. Ibu pernah nggak ngomong kayak gitu? Nggak pernah, Ustaz. Lah kalau nggak pernah, bagaimana bapak tahu kalau ibu sedang menunggu di rumah untuk ngajak ngobrol? Jangan-jangan bapak itu sudah mau pulang atau diingatkan temannya pulang, kamu pulang sana ge, ada istri kamu di rumah. Mungkin bapak lah ngomong, paling istriku udah tidur. Karena selama ini tuh Anda tidur ketika suami pulang gitu. Ya. Ngomong bahwa aku menunggumu di rumah pengen ngobrol itu cuma 1 menit 2 menit tapi nggak dilakukan. Akhirnya dia pakai logika baru apa? Kan harusnya dia sudah ngerti kalau dia sudah punya si istri, nggak seperti remaja dulu. Kan harusnya dia tahu kalau aku menunggu di rumah. Yang mengharukan siapa? Keputusan presiden nomor berapa? Itu kan logika Anda yang mengatakan begitu. Harusnya kan dia tahu. Banyak loh orang menikah itu kalau konsultasi ke saya kalimatnya begitu. Harusnya kan dia mengerti. Karena harusnya kan dia tahu. Loh yang mengharuskan siapa? Orang yang tidak diberitahu di mana kesalahannya tidak akan tahu. Sedangkan suaminya versinya beda lagi. Ustadz, saya itu pulang kantor capek. Teh hangat saja tidak tersedia, Ustaz. Kamu pernah nggak ngomong sama istrimu, kalau aku pulang sampai rumah, bikinkan teh hangat ya? Enggak. Loh kalau kamu nggak ngomong, siapa yang, bagaimana istrimu tahu bahwa yang kamu inginkan itu teh hangat? Jangan-jangan istrimu itu dikasih tahu sama ibunya. Hidup itu bukan hanya untuk teh, kadang kopi, coklat, susu, jahe, bandrek, bajigur. Jadi kalau suami kamu pulang, diem, nunggu dia merintahkan apa? Dek, bikinkan teh, kamu baru bikinkan teh. Dek, bikinkan kopi, kamu baru bikinkan kopi. Jadi istrimu itu dia menunggu kamu memberi perintah. Tapi kamu karena nggak tahu, akhirnya kan dia harusnya ngerti, aku pulang butuh minuman hangat. Nah kamu diem, akhirnya ngambil air putih. Kesimpulan istrimu, berarti suami saya sukanya air putih, gitu loh. Itu akhirnya mereka menikah 15 tahun sama-sama tidak nyaman gitu loh. Akhirnya begitu terjadi ledakan, yang istri ngomong, capek aku jadi istrimu, kok nggak pernah mau mendengar aku, nggak pernah bicara dengan, nggak pernah punya waktu untuk diriku. Sementara saya juga ngomong, apalagi aku, teh hangat aja nggak pernah ada dalam 15 tahun pernikahan kita. Lo coba. Jadi mereka tuh sama-sama merasa sudah berkorban, sama-sama berat menjalani pernikahan, aslinya hanya karena tidak bicara. Mereka menyimpulkan sendiri versi mereka masing-masing. Oke. Nah, menjadi suami istri itu kan Allah menghalalkan dari ujung rambut ke ujung kaki ya. Apapun yang ada pada pasangan kita kan menjadi halal untuk kita sentuh, kita lihat, kita rasakan, kita nikmati. Termasuk akhirnya kita juga harus bicara apa yang menjadi harapannya, apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi keinginannya, agar perjalanan rumah tangga kita nyaman kita jalani. Jadi saya katakan tadi, ini klise. Ini komunikasinya nggak sehat, tapi betul.
Meskipun klise memang betul, saya menemukan pasangan-pasangan menikah yang bermasalah itu mayoritas karena memang mereka tidak bisa berkomunikasi dengan sehat. Ini ada tanda-tanda yang saya simpulkan dari pengalaman menjadi konsultan. Jadi harusnya menjadi suami istri itu ibaratnya auratnya saja sudah nggak ada kok. Tapi ternyata kok nggak intim. Ternyata ada beberapa tanda yang saya lihat harusnya intim, kok ternyata tidak intim. Tanda-tandanya diantaranya adalah merasa sendirian dan kesepian. Saya itu sebenarnya punya suami atau tidak sih? Disebut tidak punya suami, wong punya buku nikah. Disebut punya suami, kok nggak jarang ngobrol gitu loh. Ya, apalagi sama-sama kerja di pabrik, suaminya shift 1, istrinya shift 3, itu nggak pernah ketemu itu, Pak. Gitu. Jadi saya ini sebenarnya siapa gitu loh. Saya pernah ketemu sama pasangan itu yang bertahun-tahun nggak ngobrol. Istrinya bikin makanan ya bikin aja taruh di atas meja, nanti suaminya makan sendiri. Istrinya sudah berangkat kerja. Karena suaminya bangunnya jam 10 pagi. Sudah nanti habis sarapan suaminya berangkat kerja, nanti pulangnya malam gitu loh. Jadi ketika mereka cerita tuh saya sampai ngomong, "Lah kamu itu sebenarnya pasangan suami istri atau orang ngekos bareng gitu loh." Kalau Anda kos bareng nggak apa-apa, alamat beli online juga sama kok gitu loh. Tapi kalau pasangan suami istri nggak gini ini gitu. Sampai ini antara masuk akal atau tidak ya, tapi sampai ada suami istri berkomunikasi hanya lewat WA gitu loh. Ya, jadi gojekannya tuh gini, besok siapkan nasi goreng, itu lewat WA. Ya terima kasih. Siapkan seragam yang warna biru, oke. Bangunkan aku jam 5. Jam 5 istrinya WA, bangun-bangun gitu. Begitu suaminya bangunnya jam 6, lo kok nggak bangun? Lihat aja udah tak kirim kok di WA, kamu suruh bangun jam 5, lihat. Aku kirimkan kalimat bangun-bangun pasti pas jam 5 kok gitu. Aneh, tapi terjadi loh. Jadi kadang-kadang saya jadi konsultan tuh kadang-kadang mikirnya gini, ada ya kasus kayak gini tuh. Nggak kebayang itu loh awalnya, tapi terjadi. Jadi kalau Anda berniat mau bikin sinetron, nanya ke saya deh kisahnya yang dramatis-dramatis tuh banyak gitu. Dan itu berasal dari kisah nyata, bukan rekaan gitu. Jadi banyak orang yang merasa sendiri dan kesepian. Saya disebut punya pasangan, kok tidak merasa manfaatnya berpasangan. Ketika saya disebut bujang, kok nyatanya punya surat nikah gitu. Terus kemudian ada yang merasa ditolak dan tidak diinginkan. Jadi kalimat-kalimat ketika bertengkar terus kemudian suaminya ngomong, oh, kalau gini caranya aku tuh kecewa menikah dengan kamu. Itu kan berarti ini bukan pilihan yang dipilih sebenarnya. Jadi ini menjalani pernikahan itu menunggu yang diharapkan akan datang. Begitu datang ya udah istri ditinggal gitu aja. Karena toh selama ini menjalani pernikahan sebenarnya dalam keadaan terpaksa. Bukan kamu yang saya inginkan kok. Jadi ada orang-orang yang ketika bertengkar itu kalimatnya seperti itu. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.